Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan sains dan matematika anak usia dini. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai teori belajar sains dan matematik. Perlu kita ketahui, teori ini digunakan untuk membuat keputusan-keputusan saat di kelas bagaimana seorang pendidik itu mengambil metode dan strategi yang dijalankan. Teori belajar ini digunakan untuk mengobservasi peserta didik. Nah, ketika guru mampu mengobservasi peserta didik, maka akan mempengaruhi keberhasilan seorang guru itu dalam menentukan pendekatan pembelajaran yang paling efektif. Teori belajar pertama yaitu teori belajar Piaget. Teori belajar ini menekankan kemampuan pengetahuan dalam dirinya sendiri. Teori ini menunjukkan bahwasanya kecerdasan itu berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seseorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, akan tetapi anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya sendiri. Maka dari itu, teori ini juga sering disebut sebagai teori perkembangan mental anak. Adapun tahapan teori belajar Piaget ini ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap sensori motor yang terjadi pada anak usia 18 sampai 24 bulan. Yang kedua, tahap praoperasional yang terjadi pada anak 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap praoperasional konkret yang terjadi pada anak 7 sampai 11 tahun. Lalu yang terakhir, tahap operasi formal terjadi pada anak 11 tahun ke atas. Yang kedua, teori belajar Brunner. Teori belajar ini menekankan setiap individu harus mengalami sendiri apa yang akan dipelajarinya. Ada 3 tahapan dalam teori Brunner ini. Yang pertama, tahap enaktif adalah tahap belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Yang kedua, tahap ikonik adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi objek konkret ke dalam bentuk gambar. Lalu yang tahap ketiga yaitu tahap simbolik, adalah tahapan belajar di mana siswa memanipulasi gambar pada tahapan sebelumnya ke dalam simbol-simbol matematika. Teori yang ketiga yaitu teori belajar Gagne. Gagne membagi teori ini menjadi 8 tahapan. Yang pertama, single learning, yang kedua, stimulus response learning, yang ketiga, motor chaining, yang keempat, verbal chaining, yang kelima, difference learning, yang keenam, concept learning, yang ketujuh, role learning, yang kedelapan, problem solving. Langsung saja untuk tahapan yang pertama yaitu single learning. Nah, single learning ini disebut juga sebagai belajar isyarat. Tipe belajar semacam ini dilakukan dengan melakukan suatu isyarat. Biasanya, respon yang diberikan secara tidak sadar, seperti menutup mulut dengan telunjuk, isyarat mengambil sikap tidak bicara. Lalu yang kedua, stimulus respon learning. Tipe belajar respon ini bersifat spesifik, seperti mencium bau masakan lalu keluar air liur. Yang ketiga, motor chaining. Teori belajar ini semacam rangkaian antara stimulus dan respon yang bersifat segera. Hal ini terjadi dalam rangkaian motorik seperti gerakan dalam mengikat sepatu, makan, dan lain-lain. Lalu yang keempat, verbal chaining. Verbal chaining ini terbentuk jika unsur-unsurnya itu terdapat dalam urutan tertentu, yang satu mengikuti yang lainnya. Unsur itu berbangun limas. Seseorang dapat menyatakan bahwa unsur itu terbangun limas kalau ia mengetahui berbagai bangunan seperti balok, kubus, dan lain-lain. Lalu yang kelima, difference learning. Difference learning ini merupakan tipe belajar pembedaan terhadap berbagai rangkaian seperti membedakan berbagai bentuk wajah, waktu, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, concept learning. Konsep learning ini merupakan simbol berpikir. Hal ini diperoleh dari hasil membuat penafsiran terhadap fakta. Dengan konsep dapat menggolongkan manusia berdasarkan ras, kebangsaan, suku, dan hubungan keluarga. Lalu yang ke-7, learning. Hukum, dalil, atau rumus adalah role atau aturan. Tipe belajar ini banyak terdapat dalam semua pelajaran di sekolah, seperti sudut dalam segitiga sama dengan 180 derajat. Lalu yang terakhir, problem solving.
Problem solving ini merupakan upaya pemecahan masalah yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai urusan yang relevan dengan masalah. Dan seringkali harus dilalui berbagai langkah seperti mengenal tiap unsur dalam masalah itu, mencari hubungannya dengan aturan atau role tertentu. Yang keempat, teori belajar Brownell. Teori ini dikenal juga dengan teori belajar bermakna. Teori ini didasarkan atas keyakinan bahwa anak-anak itu memahami apa yang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang cukup lama. Dengan kata lain, teori ini menyatakan bahwasanya setiap siswa itu harus mengulangi latihan agar belajarnya efektif. Teori belajar yang terakhir yaitu teori belajar Ausubel. Teori ini merupakan suatu teori yang membandingkan belajar bermakna dengan belajar hafalan. Ausubel menolak pendapat bahwa semua kegiatan belajar dengan menemukan adalah bermakna, sedangkan kegiatan belajar menerima dengan ekspositori adalah kurang bermakna. Kedua kegiatan belajar itu saling bergantung satu sama yang lainnya. Artinya, belajar menemukan maupun belajar menerima, kedua-duanya dapat menjadi belajar menghafal atau belajar yang bermakna. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.